Baik, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Vincent, berasal dari kampus STE Pembangunan Tanjung Pinang dengan NIM 2301 2236. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan sistem aplikasi penerapan SIM pada Gojek. Gojek ini merupakan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi dengan menggunakan armada mobil dan motor yang saat ini telah memimpin revolusi industri transportasi ojek hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sudah ketiga negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. PT Gojek Indonesia ini atau disebut Gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek ini adalah perusahaan yang berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek yang berpengalaman hampir di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Hingga Juli 2022, mitra pengemudi Gojek yang kini lebih tenar dengan sebutan driver, ojol atau gokar, telah menyentuh angka 2,6 mitra, sementara komunitas yang bergabung dalam GoFood itu mencapai 1 juta mitra. Dengan perkembangan yang pesat ini, kabarnya Gojek telah menuai prestasi dengan juara satu dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GPI di Bali. Selain itu, Gojek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial. Dalam situs resminya Gojek, memberikan layanan jasa kurir atau 90 menit delivery anywhere in the city, jasa transportasi atau transparent pricing atau free shower cap and masker, jasa delivery makanan atau delivery your favorite food under 60 menit, dan jasa berbelanja dengan nominal di bawah 1 juta atau soft for food, tiket, medicine, anything under 1 juta. We will pay it first. Gojek dapat dipesan melalui Gojek app yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Dengan aplikasi Gojek ini, para pengemudi tidak perlu menunggu lama, pelanggan, dan membuang waktu di pangkalan. Aplikasi Gojek ini melakukan sentralisasi pemesanan dan membagikan ke para pemudi yang dekat dengan lokasi pelanggan atau seperti sistem pemesanan taksi. Hal ini menyebabkan waktu tunggu pengemudi menjadi sedikit sekali sehingga para pengemudi Gojek lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Hingga 1 Maret, aplikasi Gojek ini lebih dari 190 oleh pengguna di seluruh Asia Tenggara. Gojek juga bersatu dengan membentuk GoTo atau grup teknologi terbesar di Indonesia pada tahun 2021. Untuk pembayarannya, Gojek memiliki dua cara, yaitu cash atau enggak menggunakan Gojek Credit. Gojek Credit ini adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan atau bisa disebut dengan GoPay. Melalui slogannya yaitu An Ojek for Every Need, Gojek tidak hanya memberikan layanan jasa transportasi angkutan penumpang. Saat ini Gojek memiliki 4 jasa layanan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yaitu yang pertama ada Isas Kurir atau GoSend, Transport atau GoCar dan GoRide, Food Delivery atau GoFood, dan Shopping atau GoMart. Menurut hasil riset LDVEP UI, tingkat loyalitas yang ditunjukkan konsumen cenderung paling tinggi pada layanan GoFood 90%, diikuti oleh GoCar 89% dan GoRide 81%. Sementara layanan pengiriman barang GoSend mencapai 77% dan layanan belanja GoMart sebesar 67%. Beberapa pelayanan Gojek yaitu yang pertama Istas Kurir. Istas Kurir atau jasa pengiriman barang Gojek ini bisa dimanfaatkan sebagai pengiriman secara on time atau real time. Biayanya yang dibayar tentu saja sesuai dengan jarak tempuh yang secara otomatis yang sesudah tertera di aplikasi. Baik dokumen maupun barang bisa diantar dengan catatan untuk barang yang akan dikirimkan tidak melebihi pada jarak stang motor atau tinggi pengemudi. 2. Transport. Transport atau jasa transportasi sesuai dengan namanya Gojek dimanfaatkan untuk media transportasi khususnya di waktu macet dan di saat kesulitan mencari transportasi publik. Kelebihan pada Gojek ini adalah pada awal pemesanan kita menentukan
kita di mana keberadaan calon penumpang dan memenuhkan tujuan. Nah, seketika aplikasi memberikan konfirmasi bahwa harga yang harus dibayar oleh calon penumpang. Yang ketiga, food delivery. Food delivery atau jasa pengiriman makanan dengan layanan ini kita bisa order makanan di restoran favorit tanpa harus pergi ke sana. Tinggal order lalu beritahu makanan apa saja yang mau kita pesan. Bahkan dalam di layanan ini sudah ada jenis-jenis makanan yang direkom hingga sehingga memudahkan kita untuk berbelanja makanan. Keempat, shopping. Shopping ini merupakan layanan di mana konsumen dapat membeli sesuatu tanpa harus datang ke gerai penjualan. Konsumen ini hanya perlu mengisi form yang tertera pada aplikasi dan juga menentukan jenis barang yang akan dibeli. Gojek berharap dengan hadirnya layanan ini dapat menyerap banyak tenaga kerja. Melihat kondisi di tanah air ini banyak para pengangguran yang memiliki keahlian namun sulit mencari kerja. Dengan layanan ini Gojek dapat mencoba berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Saat itu Gojek juga mencoba menciptakan style baru dalam menggunakan jasa transportasi. Mungkin itu saja penjelasan tentang aplikasi penerapan SIM. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Selamat malam semuanya.